Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Markunchoro dari kelas TE2C dengan NIM 2002011061. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Pertama, kita mulai dari pengertian FMEA. FMEA adalah Failure Mode Effect Analysis, yang artinya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang kemungkinan akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Dalam dunia industri, FMEA adalah suatu metode analisa potensi kegagalan yang dilakukan sebelum mendesain suatu produk yang direalisasikan ataupun sebelum dilakukan produksi massal. Kemudian tujuan dari FMEA. Terdapat beberapa alasan kenapa FMEA banyak digunakan. Beberapa tujuan FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tindakan antisipasi atas berbagai kemungkinan timbulnya kegagalan, sehingga kegagalan tersebut pun akan bisa dicegah ataupun meminimalisir resikonya. Yang kedua, salah satu alat yang harus bisa membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah membuat sistem analisa pada prediksi kegagalan secara sistematis dan juga legal. Dan yang ketiga, merupakan suatu persyaratan wajib untuk dunia industri otomotif tingkat dunia, sehingga produksi yang dihasilkan pun nantinya bisa diterima oleh konsumen yang berasal dari berbagai negara di dunia. Kemudian kategori FMEA. Dalam proses penerapannya, FMEA bisa dibagi lagi menjadi dua, yakni DFMEA dan PFMEA. Dalam fase desain produk, maka kita bisa menggunakan istilah DFMEA, yang mana D memiliki makna desain. Sedangkan pada fase produksi, kita bisa menggunakan PFMEA, yang mana huruf P tersebut memiliki arti proses. Kemudian, kapan FMEA harus diterapkan? Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa FMEA terbagi menjadi dua, yaitu PFMEA dan DFMEA. Setiap jenisnya memiliki waktu penggunaan yang sangat spesifik. Yang pertama, PFMEA. PFMEA adalah singkatan dari Process Failure Mode Effect Analysis. Ini digunakan untuk menganalisis mode kegagalan untuk proses tertentu yang mungkin terjadi di organisasi atau unit bisnis. PFMEA sangat membantu dalam mengidentifikasi penyebab mode kegagalan dan kemudian menggunakan tim dengan pengalaman sebelumnya dan data yang dikumpulkan untuk penyebab mode kegagalan untuk memperbaiki atau mengurangi efek dari mode kegagalan. Tujuan PFMEA adalah pada fase produksi. Untuk itu, pembuatannya harus dilakukan ketika terdapat desain produk baru, adanya teknologi baru dan proses baru, adanya perubahan pada desain ataupun proses yang ada, perangkat pendukung yang baru ataupun sumber daya yang baru. Kemudian yang kedua, DFMEA. DFMEA adalah singkatan dari Design Failure Mode Effect Analysis. DFMEA adalah aplikasi FMEA terutama untuk desain produk. Ini dimulai pada tahap pengembangan konsep. Ini adalah prosedur yang pada dasarnya digunakan dalam rekayasa untuk mengeksplorasi kemungkinan kegagalan desain dalam situasi atau penggunaan dunia nyata. Ini adalah dokumen yang mengkomplikasi fungsi-fungsi utama dalam desain dan menganalisis potensi penyebab kegagalan mode. Setelah penyebab mode kegagalan diidentifikasi, tim mencoba untuk mengurangi penyebab kegagalan melalui penerapan tindakan pencegahan. Pada DFMEA, pembuatannya adalah pada tahap melakukan desain produk dan sebelum menerbitkan prototipe dari desain itu sendiri. Kemudian, struktur dasar FMEA. Beberapa hal dasar yang harus ada di dalam FMEA adalah fungsi atau persyaratan, mode kesalahan, efek dan konsekuensi, penyebab potensial, tindakan, dan juga pengendalian untuk bisa menemukan penyebab masalah, serta tindakan pencegahan pada mode kesalahan yang berulang. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan FMEA. Yang pertama, melakukan identifikasi potensi kegagalan yang bisa saja terjadi pada setiap proses.
Yang kedua, melakukan identifikasi keseringan pada suatu permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, melakukan identifikasi sistem kontrol. Yang keempat, menghitung RPN atau Risk Priority Number dengan rumus. Yang kelima, menetapkan beberapa langkah perbaikan. Kemudian ada Risk Assessment. Mereka yang berada di bagian evaluasi dan analisis adalah mereka yang harus melakukan penilaian risiko atau Risk Assessment. Penilaian ini dievaluasi dengan menggunakan 3 tahapan penting. Yang pertama, severity, berbentuk penilaian tingkat dampak permasalahan di pelanggan. Kedua, occurrence, dengan menganalisa seberapa sering penyebab kesalahan terjadi. Yang terakhir ada detection, dengan melakukan penelitian mengenai kemampuan kontrol produk atau proses untuk mendeteksi penyebab masalah atau failure mode. Kemudian yang terakhir ada cara perhitungan RPN di FMEA. Berbagai perkiraan risiko yang terjadi bisa dihitung dengan memanfaatkan rumus RPN, yaitu RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection. Untuk keterangannya, severity merupakan penilaian yang berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan terjadinya dampak yang timbul akibat adanya kegagalan atau kecacatan yang terjadi. Yang kedua, occurrence merupakan seberapa sering kemungkinan penyebab kegagalan terjadi. Terdiri dari rating 1 sampai 10. Makin sering penyebab kegagalan terjadi, maka semakin tinggi nilai rating yang diberikan. Yang ketiga ada detection, merupakan seberapa jauh penyebab kegagalan dapat dideteksi. Terdiri dari rating 1 sampai 10. Semakin sulit mendeteksi penyebab kegagalan, maka akan semakin tinggi nilai yang diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.